Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi atau informasi terbaru terkait 10 syarat sanggahan P3K guru diterima Panselnas. Jadi di sini ketika teman-teman sudah memahami bahwa ini adalah 10 syarat agar sanggahan guru P3K guru diterima Panselnas, maka guru honorer wajib pahami agar bisa mengambil langkah yang tepat pada saat melakukan sanggahan dan bisa melihat kekeliruan apa yang terjadi sehingga nantinya sanggahan teman-teman itu bisa diterima. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi berdasarkan penyesuaian jadwal, bahwasanya untuk masa sanggah kedua, masa pengajuan sanggah itu dimulai tanggal 22 sampai tanggal 24 Desember. Jadi besok itu tanggal 21, berarti besok itu adalah pengumuman masa sanggah 2, teman-teman ya. Jadi bukan pengumuman masa sanggah tapi pengumuman kelulusan secara nasional. Jadi masa sanggahnya itu sesuai penyesuaian jadwal dari Kemdikbudristek dan Panselnas itu dimulai tanggal 22 sampai 24 Desember. Di sini kesempatan teman-teman untuk mengajukan sanggah. Kemudian dari pihak Panselnas sendiri akan menjawab sanggah atau melakukan tanggapan sanggah itu dimulai tanggal 24 sampai 30 Desember. Kemudian untuk pengumuman pasca sanggah 2 itu dimulai tanggal 31 Desember 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dengan perubahan jadwal ini otomatis pengumuman nomor 6510 BGT 0100 2021 itu tidak berlaku lagi, tetapi tidak membatalkan kelulusan teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kira-kira apa 10 syarat sanggahan teman-teman itu bisa diterima. Di sini kita bisa cek syarat sanggahan kita diterima oleh Panselnas ASN P3K guru. Yang pertama itu adalah THK 2. Nah, maksudnya THK 2 di sini jika ada peserta THK 2 yang tidak mendapat afirmasi guru honorer kategori 2 atau tidak terbaca afirmasi guru honorer kategori 2-nya, maka guru honorer THK 2 bisa melakukan sanggah di tanggal 22 sampai tanggal 24 Desember 2021. Kemudian disabilitas. Jika ada peserta disabilitas yang tidak mendapat afirmasi disabilitas pada saat pengumuman tanggal 21, maka itu juga bisa melakukan sanggah, dan insya Allah sanggahan teman-teman itu bisa terwujud atau dikabulkan jika memang teman-teman tergolong, misalkan teman-teman ini adalah disabilitas dan tidak mendapatkan hak afirmasi disabilitas, maka teman-teman harus melakukan sanggahan. Seperti juga untuk THK 2. Seperti itu pastinya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah seperti ini. Nah, berikutnya adalah seperti ini ya. Nah, sertifikat pendidik atau serdik ya. Jika teman-teman sertifikat pendidik atau serdik atau guru honorer memiliki serdik, kemudian teman-teman tidak mendapatkan afirmasi serdik dengan syarat wajib linier dengan ijazah dan formasi yang dipilih, maka teman-teman bisa melakukan sanggahan. Nah, tapi jika teman-teman pemilik serdik, ternyata serdik teman-teman itu tidak linier dengan formasi yang dipilih, maka teman-teman tidak bisa melakukan sanggahan karena itu bukan kesalahan atau kekeliruan dari tim Panselnas. Kecuali jika sertifikat pendidik teman-teman itu linier dengan formasi yang dipilih, lantas teman-teman tidak mendapatkan afirmasi, maka teman-teman itu bisa melakukan sanggahan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian usia 35 tahun. Jika seandainya teman-teman sudah berusia 35 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada, maka teman-teman bisa melakukan sanggahan apabila tidak mendapatkan 15% afirmasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya sanggahan yang bisa diterima oleh tim Panselnas adalah lulusan PPG. Nah, bagi teman-teman guru honorer bagi peserta lulusan PPG, jika tidak mendapat afirmasi yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat pendidik PPG, maka itu bisa melakukan sanggahan dengan catatan bahwa linier ya. Sertifikat pendidik teman-teman itu linier dengan formasi yang dipilih sebagai lulusan PPG. Seperti itu ya. Nah, ini yang kelima. Kemudian kita lanjut lagi berikutnya. Untuk poin yang berikutnya adalah yang keenam, ini nilai tahap 1 dan 2. Jadi ini juga bisa disanggah teman-teman ya, terkait nilai tahap 1 dan 2. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika peserta yang nilai tertinggi di masing-masing tahap seleksinya
untuk mencapai kelolosan P3K dengan syarat tahap 1 dan tahap 2 wajib nilainya lolos passing grade 3K untuk perbandingan nilai tertinggi yang dipakai di tahap kedua ini. Nah, misalkan teman-teman ternyata memiliki nilai tahap 1 yang lolos passing grade dan nilainya lebih tinggi daripada nilai tahap kedua, tapi ternyata yang terbaca itu adalah nilai tahap kedua yang justru lebih rendah daripada nilai tahap pertama, maka teman-teman itu bisa melakukan sanggahan. Karena sesuai dengan aturan, apabila nilai tahap pertama dan nilai tahap kedua itu anggaplah lolos passing grade dan nilai kedua lebih rendah daripada tahap pertama, maka yang dihitung adalah nilai tahap pertama atau sebaliknya, seperti itu teman-teman ya. Jadi persoalan nilai tahap 1 dan 2 itu juga bisa disanggah apabila terjadi kekeliruan dari tim Panselnas ya. Misalkan nilai tahap 2-nya lebih tinggi daripada nilai tahap pertama, ternyata yang terbaca atau terhitung adalah nilai tahap pertama, sedangkan nilai tahap kedua yang lebih tinggi atau lolos PG tidak terhitung, maka teman-teman berhak untuk melakukan sanggahan. Dan insya Allah sanggahan teman-teman itu bisa diterima nantinya oleh tim Pansel. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk poin yang berikutnya. Poin ke-7 adalah terkait nilai ujian teknis. Nah, ini juga bisa disanggah teman-teman ya, terkait nilai ujian teknis. Jika nilai peserta tidak sesuai yang ditampilkan untuk mendapatkan nilai teknisnya. Nah, misalkan nilai teknis teman-teman itu tidak sesuai yang ditampilkan. Nah, seperti itu ya, maka itu bisa disanggah juga teman-teman ya. Tidak sesuai dengan nilai teknis. Artinya tidak sesuai dengan penilaian passing grade. Misalkan teman-teman itu seharusnya mendapatkan nilai teknis misalkan 270, sedangkan nilai teman-teman itu hanya sekian, maka teman-teman itu bisa melakukan sanggah. Kemudian yang ke-8 adalah nilai ujian mansos. Nilai peserta tidak sesuai yang ditampilkan untuk mendapatkan nilai mansos ya. Misalkan teman-teman itu mendapatkan nilai mansos yang lolos passing grade, ternyata pada pengumuman itu ternyata teman-teman itu tidak lolos passing grade. Maka seperti itu ya, nilai ujian mansos. Jika nilai peserta tidak sesuai ditampilkan untuk mendapatkan nilai mansosnya, itu juga bisa disanggah. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Nah, terkait dengan poin ke-78 kan ada pengumuman dalam bentuk PDF, kemudian ada pengumuman yang melalui link. Teman-teman cocokkan nilainya di situ. Siapa tahu berbeda. Jika berbeda, teman-teman bisa melakukan sanggahan seperti itu. Kemudian nilai ujian wawancara itu sama halnya dengan poin 7, 8 dan 9, yaitu jika nilai peserta tidak sesuai yang ditampilkan untuk mendapatkan nilai wawancaranya, seperti itu. Itu juga bisa disanggah. Kemudian nilai total ujian. Jika nilai peserta tidak sesuai ditampilkan untuk mendapatkan nilai total keseluruhan hasil ujian, artinya ketika kita sudah jumlahkan dan ternyata hasil penjumlahan yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan seharusnya, maka teman-teman itu juga bisa melakukan sanggahan seperti itu ya. Tapi biasanya yang terjadi itu kalau tidak salah untuk sanggahan itu terkait dengan afirmasi, baik itu THK 2, disabilitas, usia 35 ataupun serdik. Nah, teman-teman perhatikan video ini, dan jika ada yang kena dengan teman-teman, itu teman-teman bisa melakukan sanggahan. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.